Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Syamsi akan memaparkan tentang dzabihah atau penyembelihan. Baik, salah satu cara untuk mengkonsumsi daging yang halal sebelum kita masak ya, bagi hewan tertentu yang masih hidup ya, terutama hewan darat seperti kambing, ayam, sapi maupun yang lainnya, itu harus melalui proses penyembelihan terlebih dahulu. Tentu kan kita harus tahu bagaimana penyembelihan yang baik supaya hewan itu ya halal untuk kita konsumsi. Baik, langsung saja. Jadi penyembelihan hewan itu dilakukan dengan cara memotong hewan pada bagian leher dengan pisau atau benda tajam lainnya, agar nyawa tersebut hilang. Menyembelih hewan yakni dengan memotong urat saluran pernapasan dan urat saluran makanan. Adapun tata caranya, agar penyembelihan yang dilakukan sah sehingga daging sembelihan halal dikonsumsi menurut ketentuan syar'i, penyembelihan haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi syarat bagi penyembelih, terus hewan yang disembelih, alat penyembelih atau bagian tubuh yang disembelih. Penyembelihan ya. Menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan oleh orang Islam atau ahli kitab. Untuk hewan yang disembelih itu memiliki syarat ya. Itu harus halal dikonsumsi. Hewan atau binatang yang haram dikonsumsi meskipun disembelih dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan syar'i, hukumnya tetap menjadi haram kecuali uzur ya. Berkaitan dengan penyembelihan tentu kita harus melihat alatnya terlebih dahulu. Alat penyembelihan ini harus memiliki syarat. Pertama, tajam ya, tidak tumpul sehingga dapat mempercepat penyembelihan dan tidak menyiksa hewan yang disembelih. Yang kedua itu alat penyembelihannya bisa dari besi ya, terserah ya, logam, batu ataupun kayu yang intinya memiliki sisi yang tajam. Terus yang terakhir itu tidak diperbolehkan dengan alat yang terbuat dari gigi, kuku ataupun tulang ya. Kemudian berkaitan dengan anggota tubuh yang mana disembelih itu, pertama hewan yang dapat disembelih itu di lehernya ya, hendaklah disembelih di lehernya. Caranya dipotong urat salur pernapasannya dan urat saluran makanannya. Kemudian hewan yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang itu boleh disembelih di semua bagian badannya, asal hewan itu dapat mati karena penyembelihan tersebut. Akikah. Jadi akikah itu dalam segi bahasa berasal dari kata iqah yang berarti bulu atau rambut anak yang baru lahir. Hukum akikah itu sendiri menurut kalangan masyarakat Syafi'i yang merupakan kalangan terbesar di Indonesia ini mengatakan bahasanya itu adalah sunnah muakkadah. Adapun ketentuannya, pertama waktu pelaksanaannya ya. Waktu penyembelihan akikah itu disunahkan pada hari ke-7 di hari kelahiran anak ya. Meskipun demikian juga belum bisa, boleh juga lebih dari itu, asal anak belum sampai dewasa. Jadi kita boleh melaksanakan akikah sebelum anak itu beranjak dewasa, atau bisa kelipatan dari 7 itu. Ya intinya akikah itu adalah bentuk syukuran. Syarat-syarat akikah ya. Dari sudut umur kita harus melihat juga binatang akikahnya dan korbannya sama saja ya. Jadi akikah dan korban umurnya itu harus sama lah patokannya, tidak boleh terlalu muda. Akikah ini jamu atau diberikan kepada fakir dan miskin, keluarga, tetangga, dan saudara dalam keadaan sudah matang. Berbeda dengan kurban, daging kurban itu diberikan dalam keadaan belum dimasak. Adapun ketentuan lainnya itu anak laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan anak perempuan dengan 1 ekor karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun hikmahnya ya, anjuran untuk melakukan akikah mengandung beberapa hikmah yang sangat penting. Hikmah-hikmah tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, perwujudan rasa syukur kepada Allah karena dikaruniai nikmat yang sangat besar berupa anak ya, sebagai generasi penerus hidup ya.
Kemudian sebagai upaya mengajak anak untuk bertakarub kepada Allah sejak masa-masa awal kehidupan di dunia. Terus sebagai tebusan bagi anak ya, sehingga syafaat kepada kedua orang tuanya pada hari akhir kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus memperkenalkan kepada masyarakat atas kelahiran anak sebagai usaha mengukuhkan tali persaudaraan di antara sesemua. Mengukuhkan pertalian saudara di antara sesama. Sarana yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi adanya akikah itu bisa mengikat kesejahteraan masyarakat dengan membagikan sebagian rezeki kita berupa sajian daging akikah. Beranjak ke kurban. Kurban itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab ya, dari kata dasar qarraba yuqarribu kurbanan, yang artinya mendekat ya. Dengan demikian makna kurban dalam Islam berarti mendekatkan diri kepada Allah SWT dan berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat membatasi kedekatan kita kepada Allah SWT. Kurban dalam bahasa Arab disebut dengan audiyah, yang berarti menyembelih hewan pada pagi hari. Sedangkan menurut istilah itu kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum kurban. Pertama itu wajib bagi yang mampu. Kurban wajib bagi yang mampu ya. Kita bisa lihat firman Allah pada Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Kemudian hukumnya sunnah. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan artinya ya. Nabi SAW bersabda, saya diperintah untuk menjadi kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu. Di sini riwayat Tirmizi. Kemudian sunnah muakkad. Adapun ketentuan kurban dari jenisnya dan syarat hewan kurbannya ya. Hewan untuk dijadikan kurban adalah hewan yang tidak cacat seperti pincang ya, buta, terpotong telinga, dan tidak memenuhi syarat. Ketentuan kurban, jenis dan syarat hewan kurban ya. Jadi hewan untuk dijadikan kurban itu adalah hewan yang tidak cacat seperti pincang, buta, terpotong telinga, dan telah memenuhi syarat. Kemudian hewan yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban adalah kambing, sapi, kerbau, dan unta. Atau hewan sejenisnya. Hewan-hewan kurban tersebut harus memenuhi syarat tertentu antara lain sebagai berikut. Domba ya, atau kambing ya. Telah berumur 1 tahun atau telah berganti giginya, mesin lah ya. Untuk kambing sendiri itu telah berumur 2 tahun lebih harusnya ya. Kemudian sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun lebih. Unta harus berumur lebih 5 tahun ya. Cara penyembelihan hewan kurban. Cara penyembelihannya itu sama dengan penyembelihan yang disyaratkan Islam, yaitu alat untuk menyembelih harus benda tajam, motong 2 urat yang ada di kiri kanan leher. Kemudian binatang yang disembelih itu hendaklah digulingkan ke sebelah kiri tulang rusuknya agar mudah saat penyembelihan. Terus hewan yang disembelih disunahkan dihadapkan ke arah kiblat ya. Orang yang menyembelih juga disunahkan membaca basmalah, sholawat, takbir, dan doa. Jagal atau orang ya, kalau untuk kurban itu harus memakai jagal supaya tidak berontak, dan hendaknya berikrar juga. Sunahnya itu Bismillahirrahmanirrahim, hadza minka wa laka anni wa ahli baiti. Nah, seperti itu, tapi bisa diwakilkan. Sunah-sunah dalam berkurban pertama membaca basmalah ya, dan sholawat kepada Nabi, kemudian membaca takbir, lalu berdoa ya, semoga Allah berkenan menerima amal kurban tersebut. Hikmah ya, dalam ajaran Islam hikmah kurban itu menjadikan bukti ketakwaan kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Kemudian menambah rasa syukur atas rezeki yang telah diterima oleh Allah, kemudian mencegah sikap tamak dan rakus. Dengan adanya kurban kita menunjukkan rasa belas kasih kepada sesama dan menjadikan
menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Kemudian melatih semangat berkorban untuk kepentingan orang lain dalam kehidupan sehari-hari.